Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Dewi Ratnasari. Saya dari mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 7A. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Wasail At-Ta'limiyah, di sini saya akan menjelaskan tentang tipikal pembelajaran. Seperti apa sih gaya belajar yang pas untuk kamu? Yuk kenali perbedaan dan cara belajar yang tepat untuk tipe visual, auditory, dan kinestetik berikut ini. Ada beberapa pertanyaan dari orang-orang yang bilang, kalau belajar gak pakai musik, aku cepet banget bosan. Ada juga yang bilang, kalau aku lebih suka belajar sambil melihat pemandangan di luar. Nah, seperti apa sih gaya belajar yang nyaman menurut kamu? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda tentunya. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang suka belajar dengan suasana yang tenang, ada juga yang menyukai belajar dari praktik, ada pula yang lebih menyukai belajar cukup dari baca saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, maka setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda pula untuk satu sama lain. Nah, untuk memudahkan proses belajar kamu juga harus tahu dulu nih, kayak belajar seperti apa yang sesuai dengan karakter kamu. Ini bakal ngebantu banget loh, apalagi buat yang masih bingung cara belajar yang tepat. Gaya belajar seperti apa aja sih yang kita gunakan? Menurut Bobby DeVotter, gaya belajar seseorang dibagi menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Yuk kita pelajari lebih dalam. Yang pertama itu visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik, seperti paduan warna dan lainnya. Gaya belajar visual, karakteristik gaya belajar visual itu rapih dan teratur, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan. Berbicara dengan tempo agak cepat, pembaca yang cepat dan tekun lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Sulit menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Tidak mudah terganggu dengan keramaian. Suka menggambar apapun di kertas, tahu apa yang ingin dikatakan, tapi sulit memilih kata-kata. Cara belajar yang tepat untuk visual yaitu belajar dari gambar maupun video, belajar yang menarik, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Saat belajar bisa sambil lakukan doodling, seperti lebih fokus menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan atau main mapping untuk memudahkan belajar. Gaya belajar auditori nih. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori, biasanya kamu lebih mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditori tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan lebih jelas. Nah, makanya tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau ada teman yang hobi untuk mengingatkan kelas untuk tenang, bisa jadi teman kamu tipe auditori tuh. Gaya belajar auditori karakteristiknya itu lebih mudah mengingat sesuatu daripada yang didengar. Daripada yang dilihat,
berbicara pada diri sendiri saat belajar, senang mendengarkan, mudah terganggu dengan keramaian, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan, melibatkan visual, pandai menirukan nada ataupun irama suara, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir, suka berbicara berdiskusi atau menjelaskan sesuatu yang panjang, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang yang baru tentunya, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai bercerita. Cara belajar yang tepat untuk auditori yaitu dengarkan musik yang disukai, bisa merekam saat guru mengajar, lalu kemudian didengarkan kembali. Apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan saksama. Belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Yang terakhir itu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar dengan melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini, mereka lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari. Akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik ini. Makanya, orang yang memiliki gaya belajar kinestetik itu biasanya tidak betah berdiam diri lama-lama di kelas nih. Gaya belajar kinestetik ini memiliki kriteria menyenangi, belajar dengan metode praktik, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, seperti olahraga atau mencari berbicara dengan perlahan saat berkomunikasi. Banyak menggunakan isyarat tubuh, menghafal dengan cara berjalan atau menggunakan jari sebagai petunjuk saat tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Cara belajar untuk tipe kinestetik ini saat mendapatkan materi belajar, bila kemungkinan segera mencoba mempraktikkan. Belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sederhana menjentikan jari. Melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Bisa melindungi tempat yang berhubungan materi di pelajaran. Misalnya untuk pelajaran sejarah, bisa mengunjungi museum, mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR, kelompok ilmiah remaja. Ya, itulah perbedaan dari 3 gaya belajar menurut Bobby De Potter. Bagaimana? Apakah sudah lebih memahami dirimu? Lebih baik lagi